Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, asesor, pelacaron asesor ya. Kita akan menjelaskan di kesempatan ini bagaimana untuk menggabungkan beberapa file dalam bentuk Word menjadi satu file ya. Nah, karena ini ada beberapa permintaan pada saat penjelasan ya, Zoom. Nah, ini saya coba sharing dulu. Nah, ini ada pertanyaan ya pada saat Zoom di chat. Nah, ini pertanyaannya. Dari rekan kita Pak Arwin ya, Pak Arwin Gautama. Pak Arwin bertanya, MUK yang dikumpulkan dalam satu file Word, kemudian urutannya piye katanya ya. Nah, jadi kenapa ini ditanyakan? Karena memang kan sumbernya itu urutan file-filenya itu belum benar-benar sistematis begitu ya. Nah, kemudian kita kan gabungkan berdasarkan metode pekerjaan yang kita lakukan. Nah, secara sederhana kan kita sudah lakukan ya di kegiatan sebelumnya itu dari file yang terpisah seperti ini, kemudian kita klasifikasikan menjadi beberapa kelompok subfolder ya. Ada bagian cover, data dukung, ya. Kemudian sekarang tantangannya adalah gimana nih file ini sesuai dengan yang diharapkan dari pengurus LSP ingin menjadi satu file saja gitu. Nah, yang ini gimana solusinya untuk tantangan ini? Ya, baik. Saya akan coba bahas bagaimana menyelesaikan ini, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, tentu ada beberapa yang harus kita persiapkan dulu nih sebelum kita jadikan ini menjadi satu. Baik, yang pertama gini, untuk kita jadikan menjadi satu file seperti ini ya. Ya, ini supaya bisa diperbesar. Nah, kita harus membuat dulu satu penyimpanan. Ya, sebut saja misalnya kita buat folder gabung satu file Word ya. Karena apa? Kita akan memisahkan dokumen formulir-formulir MUK yang sudah kita buat ini ya, mau kita jadikan menjadi satu file saja gitu ya. Maka kita harus siapkan yang pertama itu adalah daftar urutannya ya. Daftar urutannya itu apa saja yang mau kita gabungkan. Kemudian yang kedua, kita siapkan file blank dulu. File blank ini ya, MUK satu file Word ini hanya nama file aja, isinya kosong. Itu sebagai tempat nanti kita menggabungkan. Kemudian satu lagi adalah peta kelompok pekerjaan ya, template Word, karena aslinya kan untuk peta pekerjaan ini bentuknya adalah Excel. Ya, kita harus konversi dulu ke dalam Word ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang sudah membuat peta kelompok pekerjaan silahkan nanti pindahkan dulu ke template yang bentuknya Word. Nah, ini template-nya sudah disiapkan ya. Nanti di bagian deskripsi di YouTube ini, Bapak dan Ibu bisa cek di bagian deskripsi, nanti tinggal download aja ya. Ada link untuk mendapatkan peta kelompok pekerjaan template Word. Nah, itu silahkan di-download. Setelah di-download, nanti file Excel-nya ini, Bapak dan Ibu yang isinya pindahkan ke dalam peta kelompok pekerjaan yang bentuknya Word. Gitu. Nah, ini dalam contoh ini ya saya sudah pindahkan ya ke file Word. Ini boleh dilihat nih. Oke. Nah, ini sudah dalam bentuk Word seperti ini ya. Oke. Tuh, ini sudah saya pindahkan. Ya, sudah lengkap seperti ini ya. Oh, oke. Nah, ini saya cukup satu halaman sih. Nah, nanti kalau punya Bapak dan Ibu bisa saja lebih dari satu halaman ya nggak apa-apa ya. Tinggal lanjut aja sampai ke bagian bawah. Oke, ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita baru memperhatikan kembali bagian yang ini ya. Ini saya close lagi untuk file Word-nya ya. Oke. Di sini peta kelompok pekerjaan sudah kita kewordkan ya. Nanti template-nya bisa diambil di deskripsi. Nah, kemudian kita butuh urutan.
Nah, urutan ini saya sudah buatkan urutannya. Nah, seperti ini. Ya, oke. Jadi yang pertama ini ada cover, yang kedua ada daftar periksa, yang ketiga ada peta kelompok pekerjaan dan bentuk doc. Terus semuanya sampai bagian terakhir. Yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu yang mungkin berbeda ya, setiap penyusun itu di bagian IA. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan daftar instruksi terstruktur atau DIT, tentu ya formnya bukan ini ya. Bukan IA01, IA02, mungkin IA04 atau yang mana. Begitupun untuk pertanyaan tertulis esai. Ya, kalau yang IA06 ya ABC ini ya ini untuk esai. Kalau pilihan ganda kan beda IA05 kalau tidak salah ya untuk pilihan ganda. Ya ini disesuaikan aja. Bapak dan Ibu pakainya IA yang mana ya? Instrumen asesmen yang mana. Nah, kalau yang lain-lain saya kira ini bisa sama urutannya. Nah, ini pun daftar ini silahkan Bapak dan Ibu bisa download di sini ya, di bagian deskripsi dari video ini. Tinggal dicek aja nanti ada link yang menuju untuk mendownload urutan-urutan ini. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Kita buat dulu folder baru ya. Nah, misalnya di sini saya buat folder baru. Ini folder baru. Ini saya beri nama folder barunya ini adalah kumpulan Filewood. Kumpulan MUK Filewood ya. Ya, saya beri nama ini. Nanti semua file yang ada di kumpulan MUK Filewood ini akan saya ambil menjadi satu file di dalam dokumen atau di dalam Filewood MUK 1 Filewood ini, gitu ya. Nah, sekarang saya pindah-pindahkan dulu nih. Yang pertama, misalnya ini yang harus saya pindahkan atau saya kopikan adalah cover. Saya kopikan aja dulu cover dengan ini ya. Ini saya blok, klik kanan copy, kemudian saya masukkan ke sini. Ya, klik kanan, paste. Udah masuk. Kemudian saya harus lakukan rename ya. Harus lakukan rename berdasarkan urutan yang tadi. Nah, yang ini ya. Nah, cover ini namanya ini. Jadi saya rename namanya menjadi ini ya. Di ya, klik kanan, paste. Nah, namanya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, gini. Kemudian yang kedua, saya juga sama. Yang kedua daftar periksa ini ya sampai sini klik kanan copy kemudian saya pastekan di sini ya ini yang kedua ya jadi sudah ada dua file secara berurutan 0102. Nah ini dilakukan juga untuk file-file yang lainnya ya file yang lainnya kita bisa cek misalnya untuk data dukung tidak kita ambil kemudian peta ya untuk peta kita kopikan juga. Nah, kita kopikan, kemudian APL. APL juga kita kopikan, 01 dan 02. Nah, ini semua ya. Ini semua nih yang ini Bapak Ibu harus rename berdasarkan daftar yang diberikan. Nah, daftar yang ini misalnya peta itu namanya apa? Ini namanya ya. Ya, kita copy, kita rename. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini nomor 3. Ini terus dilakukan ya. Pekerjaan ini dilakukan sampai dengan dokumen yang ke terakhir. Nah, kebetulan yang punya saya secara instrumen ya, totalnya itu ada 21 eh, file ya atau 21 dokumen. Nah, ini saya percepat aja ya untuk videonya karena ini prosesnya sih sama ya. Tidak ada yang berbeda. Eh, nanti supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi saya pause dulu untuk mengubah bagian ini. Ini sudah tinggal 4 lagi ya. Nah, ini yang ke-18. Kita copy, kemudian ini IA06A, berarti yang ini ya. Oke, kemudian 19.
itu IA06B. IA06B. Nah, ini 19, terus ini 20 yang C-nya. Ya, ini jadi 20. Kemudian terakhir untuk FRVA ini ke 21. Nah, coba kita cek kembali ya di bagian ini. Nah, oke. Ini kita lihat urutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 21. Nah, sekarang kita sudah mengurutkan file Word-nya seperti ini ya, sesuai dengan daftar yang diberikan. Nah, berikutnya kita buka file Word yang kosong ini ya. Oke. Ini kan masih kosong ya file Word-nya. Kemudian kita layout dulu. Kita mau buat eh, jenis filenya ini Word-nya dalam bentuk ukuran apa? A4 ya. Umumnya kan LSP menggunakan A4 ya. Kita gunakan A4. Kemudian marginnya kita luruskan aja. Misalnya bagian ini 2 cm. Kemudian kiri kita buat misalnya 2,3 ya. Pada umumnya kan bagian sebelah kiri itu seringkali dibolongin ya. Atau kalau kita ragu terlalu kecil bisa 2,5 ya. Nah, kemudian untuk bagian bawah, nah ini bagian bawah kita bisa buat misalnya 1,5. Kemudian bagian kanan juga kita buat 1,5 ya. Untuk bagian atas juga biasanya kan nggak butuh terlalu banyak ya. Nah, kita buat aja ini samakan saja 1,5 ya. Oke, 1,5, 2,5, 1,5, 1,5. Bagian kiri ini kita buat agak besar karena biasanya dipakai untuk pembolong. Nah, sehingga kita siapkan gitu ya. Eh, apa bagian ini kalau di PDF kan sudah tidak terlalu banyak perubahan gitu. Oke, ukuran kertasnya ini. Nah, kita sudah setting ya. Ini ada 1 halaman. Nah, berikutnya kita baru klik insert ya. Nah, klik insert. Setelah klik insert ini insert, ini jelas ya. Materi yang tidak terlihat ini sudah saya perbesar. Klik insert. Setelah klik insert, itu nanti di bagian sebelah kanan ini ada objek. Ya, ini ada objek nih, yang ini. Nah, ini ya, nah, kalau nunjuk ini berarti. Nah, itu ada objek tuh ya. Oke, kita pilih objek. Nah, kemudian pilih text from file, ya, text from file. Nah, ini akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita arahkan ke dokumen yang tadi, yang kita gabungkan, ya, ini kan gabungan satu file tadi, ya. Kemudian kumpulan MUK file Word. Nah, ini kan ada 21 ya, sesuai dengan yang tadi kita kumpulkan. Ya, kita klik dulu di sini, kemudian kita pilih pakai shift, kita blok semua. Jadi kita klik dulu, kemudian scroll ke bawah, tekan shift pada keyboard, baru klik dokumen atau file yang terakhir. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah ya. Baru kita klik insert. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini masih proses tanda seperti ini. Ya, kita tunggu karena dokumennya sangat banyak ya. Eh, Nah, ini masih masih proses tuh ya, seperti ini. Ya, kita tunggu saja dulu. Nah, lalu kita cek dulu ke bagian paling atas. Ya, ini hasil penggabungan dokumen cover. Ya, memang tuh agak pergeseran ya, terjadi pergeseran seperti ini. Tuh. Tapi ini sudah gabung. Tuh, beberapa file memang harus dirapihkan kembali. Ya, kalau digabungkan seperti ini, ya, yang ini nggak ada masalah ya. Nah, kemudian Mava, nah, ini cukup aman ya. Nah, beberapa file ini perlu kita rapihkan, tuh ya. Memang sudah gabung,
Tetapi secara style, karena setiap file itu berbeda-beda ya, maka ada yang memang sudah langsung rapih, ada yang memang perlu kita rapihkan kembali gitu ya. Oke, nah ini sudah bergabung total menjadi berapa file ya? Terakhir 50 file ya, 50 halaman maksudnya. Ada 50 halaman sampai dengan MKVA ya, sampai dengan MKVA. Nah, tentu nanti akan bisa di-arrange kembali ya untuk dokumen ini setelah dirapihkan ya. Saya kira untuk perapihan itu Bapak dan Ibu sudah punya skill sendiri bagaimana merapihkan ini. Yang penting sekarang semua kan sudah bergabung atau sudah tergabung di dalam satu file. Ya, kalau sudah kita tinggal save saja dulu ya. Nanti tinggal merapikan di bagian akhir. Nah, ini sudah saya save. Nah, maka secara otomatis misalnya kita close dulu. Ini filenya sudah tergabung semua di sini dengan besaran ada sekitar 12 kilobyte ya. Tidak terlalu besar, 12 kilobyte. Coba kalau kita buka kembali file yang tadi, ya ini tetap ada ya sebanyak masih kondisinya 50 halaman. Nah, ini kan kalau ini kan tinggal di enter-enter aja dulu dirapihkan ya. Nah, seperti ini. Gitu. Ini eh, ya karena ini kan ada pembatas seperti ini memang butuh apa namanya waktu ibaratnya untuk kita bisa merapikan bagian yang ini. Nah, ini kan harusnya di sini posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian ini batasnya juga nggak di sini, harusnya di bagian paling kanan. Nah, sehingga ini akan lebih rapih gitu ya. Nah, ini juga ukuran nggak 22, mungkin 12 ya. Kemudian tabelnya ini bisa kita geser sedikit ke bagian kiri tuh ya. Nah, jadi saya kira ini tidak terlalu sulit untuk merapikan ini. Ya, ini juga tulisannya kan kecil ya. Masalah ini tulisannya hanya 8 gitu. Nah, nah bagian yang ini, bagian yang eh, peta ya, karena ini petanya harus di dalam Word, maka si bagian peta ini kita harus simpan dalam bentuk berubah ukurannya atau orientasinya itu menjadi landscape. Nah, kita coba buat landscape untuk yang peta ini ya. Nah, kita klik saja di sini, misalnya kita blok salah satu yang ini. Lalu kita pilih layout. Nah, ini dia ada feed setup, ada select tag. Nah, select tag ya, ini select tag nih. Nah, select tag karena macam-macam ya, ada select section, select tag. Nah, kita coba select tag karena tadi kita blok teks yang ini. Kemudian kita pilih landscape, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah berubah menjadi landscape untuk bagian yang ini. Kemudian bagian yang ininya kita, karena ini pindah ya, pindah karena ini tadi kita blok. Nah, kayak sekarang misalnya jangan kita blok ya, jangan kita blok, posisinya tetap di sini. Atau mau kita blok semua dari gambar ini ya. Nah, ini kan ada teks yang ini, ya, tanda ini kita blok semua. Kemudian fill layout, pilih setup, kemudian select text, pilih landscape, lalu klik OK. Nah, ini kalau di blok semua, ini sudah terpilih ya, seperti ini. Nah, jadi ini landscape sendiri untuk bagian ini. Nah, lalu ini kembali ke bagian yang ini menjadi potret kembali ya. Ya, tuh. Jadi untuk bagian ini tinggal dirapikan begitu ya. Ini juga sama ya. Butuh waktu untuk merapikan sebagian yang ini yang agak geser-geser gitu ya. Kalau yang lain kan ini tidak ada masalah ya. Ini cepet nih kalau yang kayak gini ngerapikannya tuh. Tinggal gitu aja. Ini juga cukup rapih lah ya. Nah, nah seperti ini. Baik, saya kira ini ya penjelasan mengenai bagaimana Bapak dan Ibu bisa menggabungkan beberapa file Word menjadi satu bagian ya. Dan tentu ini butuh kesabaran, juga butuh konsentrasi dari Bapak dan Ibu bagaimana bisa memfokuskan dalam pembelajaran ini.
juga menjadi satu produk yang berharga. Baik, terima kasih.